asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Insyaallah di sore hari yang berbahagia ini, kemarin kan berhubung kitab hijrahnya sudah khatam, jadi saya mulai kajian dengan beberapa nasihat pilihan dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, dengan harapan nasihat beliau ini bisa kita terapkan di dalam keseharian, bisa memotivasi kita di dalam kontinuitas menuntut, meminta tambahan akan ilmu agama, kontinuitas di dalam melakukan berbagai macam bentuk ketaatan, dapat mengingatkan kita dari kehidupan akhirat, dapat memotivasi kita untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Jadi insya Allah nasihat-nasihat yang akan saya sampaikan dari guru kita memiliki bekas di hati kita. Sebenarnya Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah itu bagi kita selaku orang yang beriman sudah cukup sebagai bentuk nasihat, sudah cukup untuk senantiasa mencucurkan air mata sepanjang hidupnya. Sudah cukup sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk renungan. Akan tetapi orang yang tidak memiliki kesadaran di dalam dirinya, sebanyak apapun nasihat yang disampaikan, atau siapapun orang yang menyampaikan nasihat tersebut, maka tidak akan pernah manfaat nasihat tersebut. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan dari nasihat-nasihat guru kita ini berbekas di hati kita, dapat kita tunaikan, dapat kita laksanakan demi meraih kebahagiaan yang abadi, yang hakiki, demi menjadi hari kita lebih baik daripada hari yang kemarin, senantiasa menjadikan kita memotivasi diri kita untuk senantiasa upgrade kualitas diri. Insyaallah ta'ala. Di sini ada nasihat dari beliau Maulana Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau mengatakan as-sabatu ala talabil ilm. Kontinuitas tetap di dalam menuntut ilmu. Saya langsung terjemahkan saja. Langsung membacakan dalam bentuk bahasa Indonesianya. Hendaknya kalian semua kontinuitas tetap di dalam meminta tambahan akan ilmu agama. Karena ilmu ahlus sunnah adalah kuncinya surga. Ilmu ahlus sunnah adalah kuncinya surga. Karena orang yang
Dengan demikian orang yang mempelajari ilmu Ahlus Sunnah dengan demikian dia telah memiliki kunci untuk meraih surga. Orang yang tidak mempelajari ilmu Ahlus Sunnah maka dia dalam keadaan khotor, dalam keadaan bahaya. Terus seorang mukmin hendaknya tidak pernah merasa puas dengan ilmu agama yang telah dia raih, telah dia dapat. Tidak semestinya seseorang mengatakan saya telah mempelajari ini dan itu, saya telah mempelajari kitab ini dan kitab itu. Ini sudah saya pelajari, kemudian sehingga akhirnya dia meninggalkan dari terus meminta tambahan akan ilmu agama. Kemudian ilmu agama sebagaimana kita ketahui bahwa itu diambil dari mulut para ulama. Bukan dengan cara otodidak. Menelaah kitab-kitab, menelaah buku-buku, membaca-baca buku sendiri, sebagaimana hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Orang yang berpegangan dengan menelaah kitab-kitab saja, maka dia akan menjadi seorang yang sesat menyesatkan. Banyak hal ini istilahnya banyak dari orang-orang terdahulu yang bisa kita jadikan ibrah, bisa jadikan pelajaran. Contoh kecil Ibnu Taimiyah. Dia banyak otodidak menelaah kitab-kitab, terutama kitab-kitab para filosof, sehingga akhirnya sebagaimana kita ketahui bahwa dia merupakan pentolan dari orang-orang musyabbihah dan mujassimah. Nah, makanya saya di sini mengatakan bahwa orang yang berpatokan, orang yang hanya sekedar menelaah kitab-kitab saja akan menjadi seorang yang sesat, menyesatkan. Ilmu dunia, ilmu-ilmu dunia, kedokteran, arsitek, dan lain sebagainya. Itu semua diambil dengan jalan atau diambil dengan jalan mendengar dari mereka yang ahlinya. Tentu ilmu agama lebih utama untuk diambil dari mulut-mulut para ulama yang siqah, yang terpercaya, agar terselamatkan dari salah, agar selamat dari tahrif. Karena tidak ada yang bisa menjamin, sekalipun buku-buku, sekalipun kitab-kitab karya para ulama Ahlus Sunnah, tidak ada yang bisa menjamin di dalam kitab tersebut bersih dari kesalahan. Minimalnya ada salah cetak. Kalau seandainya buku tersebut selamat dari tahrif, tapi belum tentu percetakan istilahnya mencetak bersih dari kesalahan. Belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Makanya tadi, bahwa ilmu agama itu lebih utama untuk diambil dengan jalan dengan mendengar dari mulut-mulut para ulama. Ada suatu kisah. Saya seling nasihat-nasihat saya sudah sampai selesai tadi satu nasihat sampai situ. Saya seling nasihatnya saya dengan cerita. Ada satu cerita kisah tentang seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini beliau hidup di zaman Rasulullah. Tapi meskipun demikian, beliau tidak memiliki kesempatan berjumpa dengan Rasulullah. Hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak berkesempatan berjumpa dengan Rasulullah. Beliau tinggal di Yaman. Yaitu beliau tinggal di Yaman. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau datang ke Madinah. Hingga akhirnya beliau datang ke Madinah dan berjumpa dengan Sayyidina Umar. Abu Muslim ini seorang yang zahid, seorang yang zuhud,
seorang yang ahli ibadah. Suatu ketika beliau bertasbih dengan menggunakan tasbih subhat, kemudian tasbih tersebut muter di tangannya. Muter di tangannya dan Abu Muslim keadaannya posisinya dalam keadaan tidur. Kemudian tasbih tersebut bertasbih, ya, subhanaka ya munbitun nabat wa ya da'imas sabat. Subhanaka ya munbitun nabat wa ya da'imas sabat. Kemudian Abu Muslim terbangun. Ketika Abu Muslim terbangun, memanggil istrinya karena dia melihat tasbih tersebut berputar sendiri dan mengeluarkan dan bertasbih mengucapkan subhanaka ya munbitan nabat wa ya da'imas sabat, hingga akhirnya memanggil istrinya pengen memberitahu. Kemudian wahai istriku, kemarilah, lihat perkara yang ajaib ini, yang aneh ini, yang mengherankan ini. Kemudian ketika datang istrinya, tasbih tersebut dengan serentak berubah atau menjadi diam. Subhanaka ya munbitan nabat. Subhanaka artinya tanazzaha wa taqaddas anta ya Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat naqs, sifat-sifat kurang. Ya munbitan nabat artinya apa? Bahwa Allah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wa yada imas sabat artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa memiliki penghabisan. Abu Muslim ini adalah dia seorang yang saleh. Ada di Yaman sezaman dengan dirinya, sezaman dengan beliau, seorang yang mengaku menjadi nabi, dikenal atau disebut dengan Al-Ansi. Al-Ansi ini di suatu ketika karena Abu Muslim tidak mempercayai dirinya, hingga akhirnya Al-Ansi ini berbuat zalim dengan memasukkan Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api, ingin membakarnya. Kemudian setelah dibakar selama 3 hari, tidak terbakar sedikit pun Abu Muslim. Subhanaka ya munbitan nabat wa ya da'imas sabat. Nah, kemudian lanjut kepada nasihatnya guru kita. Ketahuilah, sesungguhnya tadi ilmu agama itu diambil dengan cara talaqi, face to face, mendengar langsung dari seorang ulama. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Addarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a." Kemudian saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bersabar. Untuk senantiasa bersabar di dalam menempuh rintangan belajar, di dalam menempuh kesulitan dalam atau ketika belajar. Hal ini membutuhkan kepada sifat al-hilm. Artinya apa? Tidak mudah marah. Artinya ketika ada masalah, ketika terjadi sesuatu, ketika merasa kesulitan, dia tidak mudah marah. Itu namanya al-hilm. Nah, hari ini atau di zaman sekarang ini, mengajarkan ilmu ahlus sunnah itu sangat penting. Sangat penting karena banyaknya mereka orang-orang yang menyimpang dari jalur ahlus sunnah wal jamaah.
hari ini atau Syekh atau zaman ini di negara saya, kata beliau, dan negara umat Islam lainnya ada 3 golongan yang ketiga golongan ini menyeru kepada kesesatan dengan dalih atau dengan menamakan dirinya dengan sebutan Ahlus Sunnah. Dengan menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Maka dengan demikian ketika seseorang mempelajari ilmu Ahlus Sunnah itu bisa menghindari fitnah 3 golongan ini. Artinya apa? Dirinya terjaga dari fitnah ketiga golongan ini. Makanya dari situ hendaknya orang masing-masing dari kita mempelajari ilmu Ahlus Sunnah sehingga akhirnya kita bisa waspada. Kita bisa memberitahu, mewaspadai terhadap orang-orang yang kita sayang dari ketiga golongan tersebut dan tidak agar tidak terjerumus dengan mereka. Kenapa? Karena sebab terseretnya seseorang bersama mereka itu karena sebab kebodohan. Ya, sebab kebodohan di dalam permasalahan akidah. Banyak profesor ya itu pinter-pinter. Tapi di dalam akidah mereka seperti bayi. Sehingga akhirnya terjerumus dengan golongan atau mengekor dengan golongan-golongan Wahhab misalnya. Sababuhu al-jahl. Artinya apa? Jahil bi'ilmil aqidah, bi'ilmi ahli sunnah. Makanya ilmu ahli sunnah wal jamaah itulah yang bisa menjaga seseorang dari terjerumus seperti yang dapat menjaga seseorang dari terjerumusnya mengikuti kelompok Wahabiyah, mengikuti kelompok Hizbul Ikhwan dan Hizbut Tahrir dan lain-lainnya dari golongan sesat yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hindari ketiga golongan. Maka kata beliau juga hani'an, selamat bagi mereka yang semenjak dari kecil atau bagi mereka juga yang orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di semenjak masih kecil sudah dicekokin, sudah diajarkan ilmu Ahlus Sunnah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Nah, ya salah. Ada cerita seorang wali yang bernama Abdurrahman ibn Abi Nu'min. Jadi Abdurrahman ibn Nu'min ini suatu ketika dipenjara oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf ini seorang yang zalim, penguasa zalim. Suatu ketika Abu Nu'min ini, Abdurrahman ibn Abi Nu'min ini dipenjara oleh Al-Hajjaj. Ketika dipenjara dengan sengaja dia pengen membunuh Abu Nu'min ini, Abdurrahman ibn Abi Nu'min ini dengan cara tidak memasukkan makanan dan minuman agar membunuhnya dengan jalan kelaparan. Kemudian ketika penjaranya tersebut dijaga dengan ketat, untuk tidak masuk makanan dan minuman. Setelah 15 hari dibukakan penjara tersebut, didapati Abdurrahman atau wali saleh ini dalam keadaan berdiri, sedang melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan
terhadap Abdurrahman ini, terhadap Wadi Saleh ini kekuatan meskipun tanpa makan, meskipun tanpa minum. 15 hari beliau melakukan sholat sunnah, memperbanyak ibadah sholat sunnah. Hingga akhirnya dikabarkan kepada Al-Hajjaj, orang-orang Al-Hajjaj mendapati wali ini dalam keadaan berdiri. Sehingga akhirnya mereka mengira bahwa wali ini sudah mati dalam keadaan berdiri. Hingga akhirnya apa? Dilepaskan dari penjaranya tersebut. Jadi dilepaskan dari penjara tersebut. Itu yang disebut dengan Abdurrahman ibn Nu'amin. Beliau yang mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha ay ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa diraih dengan akal, pikiran, bayangan seseorang. Terus faidatun. Faidah kembali kepada nasihatnya Syekh di dalam kontinuitas melakukan ketaatan. Hendaknya bagi orang yang mengharapkan atau bagi mereka yang mencari kebahagiaan di akhirat, hendaknya menjadikan harinya ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Artinya apa? Artinya dia senantiasa meminta tambahan. Senantiasa dia meminta tambahan dari melakukan berbagai macam amal kebaikan. Bersabar di dalam perkara-perkara yang tidak dia sukai. Bersabar di dalam menempuh perintangan, kesulitan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika seseorang sabar di dalam menjalankan ketaatan, ketika seseorang bersabar di dalam menjalankan ketaatan, itu lebih mudah atau lebih ringan dari bersabar atas siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seseorang bercapek-capek dari melakukan perbuatan ketaatan, disitulah suatu roha. Saya pernah mengatakan kan, ta'abul abdani fit ta'ati rohatun. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang bersabar atau bercapek-capek di dalam melakukan berbagai macam ketaatan, itu akan menjadi rohah dirinya ketika kelak di akhirat. Tadi maknanya bahwa kesabaran di dalam melakukan berbagai macam ketaatan itu lebih mudah daripada bersabar ketika atau daripada bersabar ketika ditimpa musibah. Apa? Ditimpa siksaan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai orang-orang mukmin yang bertakwa, yang mana mereka kontinuitas di dalam ketaatan kepada Allah dan senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bagi mereka dengan berbagai macam kenikmatan kelak di akhirat, yang mana kenikmatan ini tidak akan bisa diraih oleh selain mereka.
Orang-orang mukmin yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa kontinuitas menjalankan apa yang Allah wajibkan dan dari perbuatan dari berbagai macam perbuatan ketaatan dan senantiasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Baik apa yang Allah wajibkan dari belajar ilmu agama ataupun apa yang Allah wajibkan dari perkara suatu amal. Kenapa? Oleh karena Allah mewajibkan kita untuk mempelajari ilmu agama yang doruri, yang wajib diketahui oleh setiap individu mukallaf. Artinya apa? Agar seorang muslim tersebut dapat menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan dengan sebenarnya. Dapat menjalankan sholawat atau sholat-sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya dan bentuk amaliyah dengan sebenarnya. Dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu juga dengan ilmu ad-daruri ini, ilmu din ad-daruri ini, seseorang bisa meninggalkan perkara yang diharamkan. Yang mana hal ini semua tidak bisa diraih kecuali dengan mempelajari ilmu agama ini. Lanjut. Saya sampai kira nyampe sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, saya tutup sampai di sini. Allahumma ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa dzurriyyatan thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab lah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Rahmakumul ilah. Mahal